Demikianlah sambutan panitia haul dan wisuda santri Pondok Pesantren Tahfizil Quran Al-Mu'awanah, yang kemudian kita meningkat acara selanjutnya, yaitu sambutan Shahibul Bait yang akan disampaikan oleh Kiai Agus Yusuf Anwar. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa farrajahullah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, hadirin hadirat, alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, yang telah mentakdirkan kita hadir ke tempat ini dalam rangka haul orang-orang yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dalam wisuda santri yang telah dimuliakan oleh Allah bisa menyelesaikan tugasnya dalam menghafal Al-Quran. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari dua acara yang mulia ini. Hadirin hadirat, kalau mungkin kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memilih bisa berdampingan, bisa menangi, bisa berjumpa dengan beliau-beliau warasatul anbiya. Mereka tidak lain adalah sahibul hal yang kita kholi pada hari ini, Asy-Syaikh Kiai Muhyiddin Al-Amin, Asy-Syaikh Muhammad Anwar Tahir, Asy-Syaikh Istamar Hanafi, dan yang terakhir adalah Abu Yasanusi. Mereka adalah orang yang telah teruji dalam mengemban amanah berupa tugas hidup di dunia ini, dan mereka telah lulus sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin kita bahasakan, mereka adalah min auliyaillah, mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala dengan bukti-bukti kelebihan-kelebihan mazhab yang mereka miliki. Dengan demikian, kita yang sekarang ini banyak berharap dari keberkahan ilmu beliau, keberkahan istiqomah beliau, sehingga kita yang sekarang hidup pada zaman sekarang ini, yang mungkin tidak mengandalkan sholat,
tidak mengandalkan jam kita, tidak mengandalkan kita bisa mengandalkan kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa terbukti, bisa melahirkan, mencetak ulama-ulama yang sekarang yang ada, termasuk kakak saya Kiai Haji Khairullah Anwar. Katakan mereka pasti kita pernah disuruh memilih, kepingin untuk bisa bertemu dengan beliau, pernah melihat wajah beliau, pernah dengar fatwa beliau dengan suara-suara yang lembut, suara-suara yang ikhlas. Ini adalah mereka, Masya Allah. Rindu kita dengan orang-orang seperti beliau-beliau, orang yang kita khalif. Akan tetapi kalau kita berangkat dari rumah, dalam rangka kita berharap seperti Imam Syafi'i, maka pasti kita akan mendapatkan, bisa bertemu dengan beliau rohani kita. Seperti saat ini kita juga dihadiri beberapa malaikat rahmat yang juga dihadiri oleh arwah mereka yang mulia, yang menghadiri kita, yang bisa kita menyaksikan wajah-wajah kita bisa merasakan kehadiran beliau. Pernah suatu saat Rasulullah baginda Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim." Wahai Rasulullah, ada seseorang mencintai suatu kaum yang soleh, mencintai suatu generasi yang soleh, mencintai ulama yang dia tidak bertemu dengan ulama itu, dia mencintai seorang wali yang tidak pernah bertemu dengan wali itu. Apakah mereka bisa bertemu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Rasulullah menjawab, "Al-mar'u ma'aman habba." Jangan khawatir, jangankan kamu nanti bisa bertemu dengan Kiai Abdul Ghani dan lain, jangankan kamu bisa bertemu dengan Sunan Ampel, jangan bertemu dengan Rasulullah, akan tapi kamu duduk bersama dengan mereka. Al-mar'u man mahabba. Harapkan berangkat dari rumah untuk menghadiri hall. Dan oleh karena itu, kenapa mendatangi acara hall? Kenapa orang-orang ahli sunnah Wahabi bisa datang kuburan-kuburan para wali? Karena mereka adalah kepingin untuk nanti bertemu, bahkan duduk bersama dengan mereka orang-orang yang tidak oleh Subhanahu wa Ta'ala. Hadirat mewakili dari pertama, saya mengaturkan hormat kepada keluarga yang diholi, keluarga dari Kiai Abdul Hayy bin Al-Amin. Dalam hal ini Gus Solhu juga hadir, alhamdulillah. Yang diholi dari Sidoarjo, Ki Abbas, alhamdulillah. Gus Muid juga hadir di sini, alhamdulillah. Dengan kehadiran mereka, pasti leluhurnya bisa hadir di tempat ini. Juga hormat kepada segenap jajaran pemerintah Bojongsari yang saat ini hadir, mungkin juga pemerintah Sawangan sini, juga pada hadirin sekalian. Kami sebagai wakil tuan rumah mengucapkan ahlan wa marhaban bihudurikum, selamat datang panjenengan semua. Juga saya menghaturkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap jajaran panitia yang sudah beberapa hari sibuk menyediakan tempat ini sehingga terlaksana dengan baik. Juga kepada panjenengan semua yang sekarang hadir di tempat ini, semoga apa yang telah Anda lakukan pada saat ini dicatat oleh Allah sebagai ibadah yang makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita hadir di sini, panitia, donatur, dan semuanya, semoga oleh Allah nanti seperti kata Rasulullah akan dikumpulkan dengan beliau-beliau, dan kita dikumpulkan dengan para wali, dikumpulkan dengan baginda besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari keluarga tidak bisa membalas apa-apa dari payah dari segenap panitia. Jazakumullah salah jaza, ini yang bisa kami sampaikan.
Shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan Shahibul Bait yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Agus Yusuf Anwar. Kemudian kita meningkat pada acara berikutnya, yaitu sambutan Wakil Santri Pesantren Rahmah Malang yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ismail Anwar Jawa Timur. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allahu wa iyyakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadrat muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus Syekhina Kiai Haji Muhammad Shalehuddin Muhyiddin Al-Amin dan Syekhina Kiai Haji Khalilullah Anwar dan para kiai-kiai yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua bersama-sama duduk dan berkumpul dalam suatu majelis yang penuh berkah dan rahmat dalam rangka haul para masyayikh, para guru-guru dan wisuda santri. Mudah-mudahan perantaraan kita berkumpul dalam majelis ini, guru-guru kita, guru-guru yang kita kholi semuanya dapat rahmat nikmat di sisi Allah dan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita semua Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan-tambahan rahmat, nikmat, petunjuk, pertolongan, dan ditambah kemudahan kita cari urusan dunia, urusan akhirat, sehingga kita bahagia dunia sampai di akhirat dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perantaraan sholawat dan salam mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua, anak-anak cucu kita semua, Allah Subhanahu wa taala memberikan bisa melaksanakan, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, melaksanakan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sehingga selamat dunia sampai di akhirat, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf, saya asli orang Jawa, jadi berbahasa Indonesia agak rancu, kurang pas, kurang terbiasa. Saya bertanya kepada para hadirin hadirat semuanya, apakah para hadirin semuanya ini hidup di dunia ini semuanya punya guru? Ibu-ibu punya guru atau belum? Hah? Siapa gurunya? Loh, jangan cuman punya tapi gak ada buktinya siapa-siapa. Kadang ada yang jawab, para alim ulama guru saya. Siapa alim ulama itu siapa? Man laisa lahu syai'un fasyai'u syaiton. Barang siapa hidup di dunia ini tidak punya guru, maka gurunya guru setan. Kalau diperinci ya, masalah ini, mulut ini, kalau gak dicarikan guru, mulut ini selalu berbicara tidak lewat guru-guru, tidak lewat ilmu-ilmu dari guru, berarti pembicaraannya ikut siapa? Ikut setan. Setan selalu mengajak kepada selain Allah. Setan selalu mengajak ke jalan neraka, ke jalan tersesat. Kita berbicara tanpa punya pegangan dari guru, pelajaran-pelajaran ilmu dari guru, berarti ucapan-ucapan itu lewat setan. Setan kalau mengajak bicara bukan langsung duduk manis di bibir, bukan, tapi lewat nafsu kita, lewat hawa nafsu kita. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita dianjurkan minta perlindungan kepada Allah, dilindungi, diselamatkan, dijauhkan dari khannas. Khannas itu sebangsa setan, pimpinan setan yang selalu masuk keluar di hati manusia. Jangan dikira kita ini sudah melaksanakan sholat terus setannya takut, jangan dikira begitu. Suatu saat setan duduk manis di dalam hati kita. Kalau sudah duduk manis di hati, geraknya hati, terus apa, pekerjaannya hati, setan yang mimpin. Coba kamu ngomong kepada saudara, coba kamu ngomong kepada tetangga, coba kamu ngomong kepada siapa-siapa, ngomong yang gak enak, yang bisa menyakitkan hati, itu khannas yang memerintahkan. Tapi kalau hati kita ini dicarikan guru, ya, hati kita ini dituntun sama guru, dituntun belajar zikir, hadir, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khannas yang asalnya duduk manis di kursi di dalam hati ini keluar dari hati. Kalau khannasnya sudah keluar, berarti geraknya hati
lewat petunjuk Allah, geraknya hati lewat pertolongannya Allah, geraknya hati lewat ilmu, geraknya hati lewat mengikuti guru-guru, geraknya hati lewat mengikuti apa yang sudah disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lewat Al-Quranul Karim. Coba kita fahami yang sungguh-sungguh. Mata kita, pendengaran kita, mata dengan pendengaran tiga ini ya, ini yang paling gawat. Sebab anggota badan tiga ini lainnya susah semua. Oleh karena itu mata kita ini dicarikan guru, pendengaran kita ini dicarikan guru, mulut kita ini dicarikan guru, akal kita ini dicarikan guru, lebih-lebih hati kita harus dicarikan guru. Pada waktu kita melaksanakan pembacaan Al-Quran, membaca sholawat, membaca istighosah, melaksanakan sholat 5 waktu, kalau hatinya tidak ada gurunya, arahnya kemana nggak tahu. Kalau hatinya nggak ada yang nuntun, dituntun kemana sama setan nggak tahu. Gimana sampean waktu melaksanakan sholat, kemana arah pemikiran, arah akal, arah perasaan, coba kemana? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu berkata begini, anta tarot dunia, kamu itu selalu memandang dunia, wahum yarawnal akhirah, orang-orang yang soleh selalu memandang akhirat. Anta tarol makhluk, kamu selalu melihat makhluk. Wahum yarawnal khaliq, orang-orang yang soleh selalu memandang yang menjadikan makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita angan-angan, kita renungkan, waktu kita melaksanakan sholat Allahu Akbar, mandang kemana? Apa mandang makhluk? Apa mandang ke khalik? Apa kita ini tujuannya cari dunia? Apa kita ini tujuannya cari akhirat? Kalau kita terus-menerus hidup di dunia seperti itu, nasib kita ini gimana besok? Padahal kita hidup di dunia ini berapa kali? Bisa 2 kali? Gak bisa ya? Cuman 1 kali. Yang bisa hidup 2 kali, 3 kali itu orang main kelereng. Kalau di Malang sana ya, kalau di itu sudah dut alias dat itu loh. Ada istilah wowol, gak tahu di sini istilahnya apa wowol itu. Mengeluarkan kelereng lagi terus hidup lagi, bisa main lagi. Sudah dut masih hidup lagi, itu anak-anak main kelereng. Tapi kita main macam-macam di dunia ini, kalau sudah dut alias dat, ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah diberi gambaran-gambaran, contoh-contoh kehidupan kita di dunia ini. Ada yang lidahnya ini digantung, ada yang matanya ini dijojo-jojo sendiri gini, ditusuk-tusuk sendiri. Ada yang perutnya ini besar terus tambah besar, akhirnya dor seperti
nyanyiannya anak TK, balonku ada 5, begitu kan. Tuh langsung baunya nggak enak, hancur, lebur. Karena apa? Di dunia ini perutnya isinya macam-macam, isinya yang bukan diridhoi Allah, isinya nggak sesuai dengan peraturan Allah, tidak sesuai dengan peraturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga dari situ. Hati kita ini ya, kalau tidak ada yang nuntun kepada Allah, sifatnya hati itu seperti anak kecil. Wan nafsu tifli. Hati itu seperti anak kecil. Anak-anak segini ini suruh berangkat ke Monas sendiri, kira-kira nyampe enggak? Enggak mungkin nyampe. Baru sama orang tuanya atau kakaknya yang sudah besar-besar dibawa, dituntun sampai ke Monas, nyampe sana. Hati kita semua seperti itu, tanpa ada guru atau orang yang khusus diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa nyampe kepada Allah, tidak bisa hadir kepada Allah, karena tidak ada yang nuntun. Ini para hadirin, kalau cari dunia ada gurunya enggak? Ada ya? Zaman kerja apa? Oh, saya kerja tukang batu. Siapa gurunya dulu? Ini. Waktu itu saya masih kernet, masih kuli. Sekarang saya jadi tukang. Bisa dari tukang, berarti ada gurunya. Lah, hati kita ini digurukan kemana? Punya guru siapa coba? Diarahkan kemana? Baitur Rahmah Malang. Di situ yang diajarkan termasuk dituntun perasaan hati, dituntun kepada dituntun sampai nyampe ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal-awal yang dituntun hati kita ini digerakkan kalimat jalalah, yaitu kalimat Allah. Kalau digambarkan di hati kita ini seperti ada tulisan di pinggir-pinggir jalan itu. Huruf ini hidup, huruf ini hidup, huruf ini hidup, huruf ini hidup. Terus lampunya berjalan, jarum. Nah, nggak ada suara, nggak ada mulut, tapi nyatanya di situ jarum, jarum, jarum. Terus di dada kita, di hati kita, apa bisa berjalan seperti itu? Allah, hamzahnya hidup, lamnya hidup, lamnya hidup, haknya hidup. Mulutnya ngomong dunia, di dadanya, di hatinya itu berjalan Allah, 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 Allah. Kalau tidak digurukan, kapan mau berguru? Apa tahun depan? Kalau tahun depan kira-kira baterai kita ini suat enggak kira-kira? Padahal pada dalam hati itu ya, di kanan kirinya, depan belakangnya itu ada nafsu. Yang sifatnya nafsu itu mengolor-ngolor waktu. Alah, besok aja, 3 hari lagi, bulan depan, tahun depan. Akhirnya baterainya habis, dicas sudah nggak kena, hancur sudah. Wassalamualaikum. Jadi dahulu salam.
waktu kita membaca doa-doa sholat, waktu kita membaca istighosah, kemana arah angan-angan kita, akal kita, perasaan kita, kemana arahnya? Kan banyak orang baca-baca istighosah gini, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman. Itu yang hidup cuma mulutnya aja. Hah? Yang hidup apanya? Mulutnya aja. Sini sudah nggak hidup, apalagi sini bobrok semua, nggak jalan, nggak tahu kemana. Masa kita terus-terus hidup ini terus apa? Seperti itu terus, kan nggak mungkin. Kita tingkatkan seperti kita meningkatkan dari dunia. Tahun yang kemarin belum punya mobil, sekarang sudah punya malah 2. Tahun kemarin belum punya guru, sekarang cari guru. Tahun yang kemarin mulutnya ini cuman ceplos-ceplos saja. Lah, tahun sekarang ini ada gurunya, mau bicara disaring dulu. Dan seterusnya. Nah, yang saya ceritakan awal sampai akhir tadi ya, itu jalan untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, jalan menuju untuk ridho kepada makhluk. Padahal besok yang mengampuni kita ini makhluk apa yang menjadikan makhluk? Allah kan? Yang punya surga, yang punya neraka siapa? Allah. Kalau kita nggak kenal yang punya, terus besok milih yang mana? Apa milih yang neraka, apa milih yang surga? Milih yang surga ya? Ya kalau boleh, kalau ya sama yang punya. Gak bisa kamu milih ini. Pekerjaan kamu dulu itu kesenangannya neraka ini. Lah ini nanti kan malam nisfu Sa'ban, tanggal 15 Sa'ban ini ya, malaikat-malaikat itu berdiri di depan pintu surga, manggil-manggil orang-orang mukmin. Satu yang dipanggil siapa? Mana orang yang sholat-sholat sunnah di malam ini? Itu malam nisfu Sa'ban. Mana orang-orang yang sujud, mana orang-orang yang rukuk? Dipanggil sama malaikat yang di depan pintu surga ini. Kecuali yang enggak dapat panggilan, satu orang yang pemabuk, nyabu, teler. Kan sekarang ini barang-barang untuk mabuk itu kan macam-macam. Saking pinternya orang Indonesia ini. Obat-obat di toko bisa buat mabuk, obat-obat di apotek bisa dibuat mabuk. Itu semuanya khomer semua. Kullu muskirin khomrum, setiap apa saja yang memabukkan dinamakan khomer. Wa kullu khomrin haram. Setiap khomer hukumnya haram. Setiap orang yang terus menerus nggak taubat, nggak ingin berhenti, nggak ikut dipanggil dalam malam nisfu Sa'ban. Mana orang-orang yang minta ampunan dipanggil situ. Oleh karena itu, marilah kita sadari dalam kehidupan kita ini, tiap-tiap langkah kita pahami, kita harus betul-betul mengerti, sebab gerak-gerik kita ini banyak yang tidak merasakan, tidak mengerti, akhirnya nggak ada apa-apa.
nggak ada manfaat istilahnya. Coba sampean hidup mulai dulu sampai sekarang pernah merasakan punggung ini? Pernah nggak merasakan punggungnya? Kan nggak dirasakan kan? Walaupun setiap hari digunakan ini ya, tapi nggak ngerasakan orang itu. Padahal seumpama ya punggung kita ini dioperasi dihabis, kira-kira bagaimana? Enak enggak? Kan enggak enak. Berarti punggung kita sehat, berarti dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tahu nikmat, jawabannya gimana? Alhamdulillah. Pada waktu kita mandi sabunan punggung kita ini dirasakan gini, di hatinya sambil alhamdulillah, 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 batinnya karena merasa syukur ada nikmat yang dalam apa dapat nikmat di dalam satu tubuh kita ini, mulai kaki sampai kepala. Kita semua setiap hari merasakan ada yang kentut, ada nggak yang kentut? Doanya kentut apa? Bu, doanya kentut apa? Hah? Nggak tahu. Yang ngentutnya itu cari guru. Hah? Seumpama sampai 15 hari nggak kentut, arahnya kemana? Rumah sakit. Berarti kentut itu nikmat. Jangan habis kentut, Jadi alhamdulillah kotoran penyakit dikeluarkan, alhamdulillah, dan seterusnya. Itu caranya memahami hidup, memahami kehidupan di dunia ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang baik, ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum.